Di Inhale ini saya sudah 3 tahun lebih gitu ya. Jadi perjalanan cukup panjang karena saya awalnya di Bank Mandiri ya, di Bank Mandiri. Kemudian di Bank Mandiri sendiri sudah ditempatkan di mana-mana juga. Pernah di Bank Mandiri Singapura juga, kemudian ada juga di Medan. Kemudian lebih banyaknya di kantor pusat ya, di kantor pusat. Di Mandiri saya ditugaskan ke Bank Syariah Mandiri. Sekarang jadi BSI ya. Itu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 akhir. Jadi di BSI di BSM itu sekitar 4 tahun ya. Kemudian dari 2019 sampai dengan sekarang ditugaskan di Mandiri Inhale. Sebelum di Mandiri itu, kalau Mandiri itu kan merger ya, merger di 4 bank kan. Saya di Bank Bumidaya. Tapi sebelumnya awal-awal saya sempat 1 tahun di Bank Bukopin. Jadi di bank, ada beberapa, sekarang di asuransi. Saya walaupun CFO, ya di Direktur Keuangan, itu ada beberapa divisi di sananya. Tapi sebagai CFO, bukan hanya bertanggung jawab terhadap direktoratnya saja. Direktorat saya itu memang yang utama-utama itu ya. Jadi yang core-nya asuransi. Ada aktuaria, kemudian ada underwriting ya. Kemudian ada juga investasi dan keuangan di situ. Ada perencanaan strategis gitu ke depan dan ada juga accounting. Jadi sebetulnya ada 4 divisi di situ. Tapi sebagai CFO kan bukan hanya sebagai mewakili 4 divisi itu saja gitu ya, menghandle itu saja. Tapi juga semua company, seluruh company gitu ya. Saya bertanggung jawab terhadap bagaimana performance keuangan, ya, bagaimana inisiatif strategis untuk perusahaan ini supaya bisa maju, bisa settle terhadap targetnya, dan juga bisa survive ke depannya, ya, bukan hanya pendek, jangka panjang gitu ya. Jadi cakupannya itu, jadi CFO itu. Nah, Mandiri Inhale itu naik turun. Tahun 2019 saya masuk itu pas sudah mulai turun. Kenapa udah mulai turun? Dan itu tahun 2020 dengan adanya pandemi itu semakin turun lagi. Nah, pada saat itu laba Mandiri itu capai titik terendah. Itu sekitar 67 miliar. Biasanya 100-an, 200, hampir 200 gitu ya. Tapi ini titik terendah karena apa? Karena kan masa krisis juga ya. Jadi ada pandemi sehingga mempengaruhi terhadap kondisi badan usaha yang menjadi nasabah kami dan juga mempengaruhi terhadap perusahaan tentunya gitu ya. Nah, pada awal saya masuk itu loss ratio. Karena kalau asuransi itu kan patokannya loss ratio. Kalau loss ratio-nya makin tinggi, itu labanya semakin turun. Dan itu grafiknya semakin turun. Tercapai titik terendah itu tahun 2019. Ya. Nah, dari sana kita harus survive, ya. Kita harus bangkit lagi, walaupun masa pandemi, walaupun krisis, kita harus bangkit lagi dan performance keuangan harus naik lagi. Sehingga pada tahun 2020 sudah mulai naik lagi 105. Walaupun masa krisis dari 67 miliar sampai 105 miliar tahun 2020. Tahun 2021 dengan perbaikan, dengan inisiatif dan sebagainya tadi, itu melejit lagi. Labanya menjadi 132 miliar. Padahal ini masa krisis gitu ya. Nah, ini yang perannya saya CFO tentunya ada saatnya mengerem, ada saatnya gas gitu ya. Dan inisiatif-inisiatif strategis tentunya untuk kemajuan perusahaan. Nah, ini kelihatan. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan itu menunjukkan keberhasilan dan grafiknya naik. Ya.
performance keuangan bagus, dan sampai dengan 2022 ini growth-nya, labanya laba bersih dibanding dengan tahun lalu, growth-nya itu 50%. Tahun lalu growth-nya satu tahun hampir 100%. Tahun ini growth-nya sampai dengan Q1 ini 50% dibandingin tahun lalu. Growth-nya ini ya. Nah, jadi ini semua kalau RKP itu kan dari induk ya, dari pemegang saham, itu bisa kita capai. Nah, tapi yang penting growth, tahun lalu itu terus tumbuh. Jadi ini kelihatan bahwa makanya performance kita itu diapresiasi oleh banyak pihak, ya, termasuk beberapa lembaga keuangan juga ya, termasuk dari dia kayak Infobank itu memberikan performance paling bagus selama 5 tahun berturut-turut. CEO-nya menjadi CEO terbaik asuransi. CFO-nya menjadi CFO terbaik juga tahun lalu. Saya dapat CFO terbaik tahun lalu. Memang pada saat masuk ke sini itu sedang turun gitu ya. Saya harus meluruskan simpul-simpul yang ada dulu. Masalah-masalah yang ada dulu gitu ya. Jadi berfokus kepada tadi pendapatannya bagaimana ya, baik premi maupun investasi, kemudian klaimnya terkontrol apa tidak gitu ya, kemudian OPEX-nya terjaga apa tidak. Faktor 4 ini dulu sebagai CFO harus dalam di situ gitu ya, karena dia yang tahu tuh borok-boroknya di mana ya. Ini orang ini apa, jantungnya seperti apa, ginjalnya seperti apa, sehat apa enggak. Kalau kurang sehat diperbaiki dulu gitu ya, itulah. Nah, khusus untuk inisiatif kita harus terus bergerak, ya, terus bergerak. Simpul-simpul tadi diluruskan, itu kan tugas yang harus kita lakukan supaya ini normal kembali dan pendapatan kita kembali. Tapi ke depan kan kita nggak bisa begitu. Kita harus punya inisiatif, ya, harus punya hal-hal yang baru gitu ya. Karena kita kan bukan hanya dengan diri kita sendiri, kita berkompetisi dengan industri, dan kami sebagai grup di induk itu ada 11 company gitu ya grupnya, itu bersaing juga satu sama lain, internal bersaing, industri juga. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, kita akan ketinggalan. Nah, tahun ini nih ada beberapa inisiatif yang kita lakukan gitu ya, supaya kita terus maju. Yang terkait dengan bisnis, asuransi jiwa InHealth itu memang izinnya itu asuransi jiwa, tapi 95% bisnisnya itu adalah asuransi kesehatan, ya, kumpulan, grup. Jadi kalau yang peserta kita itu adalah karyawan dan keluarganya. Jadi karyawan PTA Group menutup asuransinya kemudian InHealth, itu yang kita cover gitu ya. Bukan orang per orang, saya nutup asuransi kesehatan, bukan gitu. Nah gitu. Jadi grup. Jadi selama ini kita fokus kepada group health. Nah, kedepannya kita harus juga ada individual health. Kita akan masuk ke sana. Kemudian ada potensi yang lebih besar lagi, misalnya syariah. Ya, syariah ya. Kita BSI gede, malah kemudian ada yang lainnya juga besar gitu ya potensinya. Kita akan masuk di sana juga gitu ya untuk ininya. Inisiatifnya demikian. Kemudian yang nggak lupa harusnya kan memang digitalisasi. Ya, digital. Itu hampir semua kalau diwawancara pasti jawabannya pasti ada itulah gitu ya. Di kita juga pasti semua digitalisasi, meningkatkan pendapatan, mensimplifikasi proses ya dan sebagainya, dan itu kita lakukan juga. Ada satu inisiasi digitalisasi oleh Mandiri InHealth itu. Dan itu kerjasama sama BUMN lain. Dan juga waktu itu di launching oleh Pak Erick Thohir. Dari Kementerian BUMN juga mendukung. Itu namanya Fit Aja. Fit Aja itu cikal bakalnya adalah dari Mandiri InHealth Mobile. Kalau teman-teman semua kan banking mobile udah gampang, udah terbiasa. Tapi kalau asuransi, itu kedepannya juga akan terbiasa. Kayak sekarang kan teman-teman udah tahu ada Halodoc gitu ya, beli obat semua. Nanti di kita juga ada kerjasama antara BUMN nih. Jadi Mandiri InHealth, cikal bakalnya adalah dari Mandiri InHealth Mobile. Orang kalau mau berobat,
Sekarang kan nggak perlu ke rumah sakit, telepon saja kan. Telepon, nggak perlu ke rumah sakit kan nggak perlu. Iya, kalau rumah sakit nanti kena penyakit lagi gitu ya. Jadi bisa online. Nah itu kemudian nanti obatnya udah terima secara langsung aja di rumah. Kemudian beli apa saja bisa di sana. Kemudian kita mau booking dokter juga langsung bisa di sana. Kemudian kalau kita beli alat-alat kesehatan sebagainya ada di sana. Fit Aja ini itu platform yang nanti akan diharapkan menjadi super apps juga gitu ya. Jadi super app sama menjadi Dekakon dan sebagainya. Karena dari inisiatif kementerian itu kan banyak ya. Yang terkait dengan health seperti apa, yang terkait banking bagaimana, terkait dengan pertanian juga ada platformnya. Ya, banyak gitu ya. Nah, dari health itu ada namanya Fit Aja. Dari Fit Aja itu akan nanti mensimplifikasi peserta hanya dari jari saja. Kalau sekarang kan kita ke rumah sakit datang tunjukin kartu, nanti kan enggak lagi, gitu ya. Semua udah tercatat di sana. Kita data-data kesehatan kita, kapan kita target masih udah tahu di sana gitu ya. Semuanya mudah di jari. Dan di kesehatan pun seperti itu juga. Nah itu namanya Fit Aja. Itu salah satu inisiatif yang kita lakukan. Dari banyak inisiatif yang tadi saya sudah sampaikan juga itu. Tahun ini sudah mulai dilakukan, dan Syariah sendiri ada beberapa ya yang akan kita lakukan. Kita bisa saja membuat membuat anak perusahaan baru Syariah, atau kita akuisisi asuransi Syariah yang lain. Kita sudah mengarah ke sana, dan contohnya saja misalnya sekarang Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia itu kan berawal dari BSM, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah gabung. Dulu Bank Syariah Mandiri karena satu grup asuransi kesehatannya dengan Mandiri InHealth. Tapi dengan menjadi Bank Syariah Indonesia, mereka harus benar-benar syariah. InHealth itu konvensional, belum ada syariahnya. Sehingga kita kerjasama produknya sama BNI Life Syariah. Ya, Coins. Mereka yang di depan, tapi operasionalnya kan InHealth itu ada di mana-mana gitu ya, di seluruh Indonesia. Dan kita punya kerjasama sama banyak rumah sakit, klinik, dokter, apa semua seluruh Indonesia. Mereka tidak seperti kita gitu ya. Nah itu ada mutualnya tadi. Ya, jadi ini secara regulasi OJK itu produknya harus disetujui. Itu langkah-langkahnya. Dan kedepannya mungkin akan ada anak perusahaan syariah nanti gitu. Individu pun sudah mulai juga produknya semua, tapi kemungkinan tahun depan itu sudah running lebih ini lagi. Jadi kalau menurut saya sih CFO itu punya peran yang strategis di satu perusahaan gitu ya. Kenapa? Karena dia mengetahui jeroannya, dan mana yang harus digas tadi, mana yang harus direm, tahu itu. Saya kalau dalam asuransi saya tahu gitu ya, karena udah pengalaman 3 tahun di sini, saya tahu mana yang digas, mana yang direm. Asuransi yang menjadi keunggulan kita digas, misalnya managed care, ada produknya ada managed care DMPT gitu, digas. Karena apa? Karena kita yang punya spesialis di situ, kita yang punya keunggulan di situ dibanding asuransi lain, itu digas kayak gitu ya. Tapi ada juga yang memberikan kontribusi malahan rugi. Asuransi jiwa, kredit misalnya gitu ya. Nah, karena ini sudah menjadi asuransi, sudah menjadi isu nasional juga, direm. Isinya berbagai gitu ya. Kemudian yang paling penting peran CFO itu adalah bagaimana kedepannya tadi itu. Ya, inisiatif strategis ke depan. Makanya sebagian besar untuk corporate solution corporate itu tuh ada di CFO gitu ya, untuk memikirkan strategi inisiatif jangka panjang. Roadmap-nya seperti apa? Roadmap kita kan bukan bicara hanya 1 tahun. Tahun ini dapat untung sekian, tapi tahun depan nggak tahu untung atau apa seperti apa gitu ya. Jadi kita harus mikirin pendek, menengah, panjang, roadmap-nya gitu ya. Nah itu menurut saya sih peran CFO sangat besar untuk menetapkan strategi tadi, dan tadi juga sebagai gas dan rem.
paling pahitnya itu waktu saya tugas di Singapura. Karena waktu itu saya sebagai treasury manager mempunyai exposure posisi yang besar, berharga. Pada saat itu tahun 2008 itu krisis subprime mortgage di Amerika, market jatuh semua. Itu paling pahit saya nomor satu. Yang kedua adalah paling pahit saya waktu saya ditugaskan di Bank Syariah Mandiri. Gitu, ada ceritanya juga di sana. Kemudian di sini juga ada. Jadi saya seolah-olah masuk ke diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah lah gitu ya. Termasuk di Bank Syariah Mandiri beberapa masalah, mulai dari bisnisnya sedikit, kemudian masalahnya banyak, sampai nanti waktu saya keluar itu saya divisi yang saya tinggal itu menjadi yang terbaik. Waktu awal paling tidak diperhitungkan, from nothing to something gitu ya, gitu ya. Kemudian, nah di health itu juga sama. Waktu saya masuk itu kondisi turun. Ya. Yang paling pahit yang saya rasakan, saya digebrak meja sama Pak Tiko. Waktu itu Pak Tiko direktur utama Bank Mandiri. Nah, kita sebagai anak perusahaan kan diminta untuk update terus pertanggungjawaban. Pada saat ada satu produk kita itu yang performanya turun jauh banget, gitu ya, turun jauh banget. Dan itu bukan produk health. Sebenarnya kan kita health ini 95%, tapi 5% ini itu bisa menghapus laba yang 95%. Itu sebagai pemegang saham tentunya marah banget gitu ya. Saya pun kalau sebagai pemegang saham saya akan marah juga gitu ya, sama gitu ya. Bagaimana Anda yang 5% bisa menghapuskan keuntungannya 95% gitu ya. Itu ininya. Jadi persoalan non-health AJK lah gitu ya itu. Nah, pada saat itu saya baru sekitar 4 bulan 5 bulan baru tugas. Tapi sudah marah habis-habisan gitu loh kan. Sama tim yang lainnya juga gitu ya. Nah, itu rasa-rasanya yang paling berkesan karena posisi performa perusahaan di bawah ada seperti itu sangat berkesan gitu ya. Tapi itu merupakan pemacu kita gitu ya. Dari sana simpul-simpulnya semua kita perbaiki dan 2 tahun kita rugi banyak di produk itu. Tahun sekarang sudah untung. Karena nggak bisa membalik kayak telapak tangan. Gitu ya, satu produk diperbaiki gitu ya, sampai siapa yang mengendal direksi yang membawahi produk gitu, diam aja gitu kan gitu. Nah, karena saya baru 3 bulan 4 bulan gitu ya, jadi nggak terlalu juga gitu ya. Nah, tapi setelah tahu di dalamnya, maka CEO tuh harus benah semua, jeroan itu tahu gitu ya, ini sakit hati, sakit paru, kayak apa diperbaiki semua, dan itu yang kita perbaiki 2 tahun sampai 3 tahun ini. Makanya sekarang perusahaan ini kalau ini sudah bagus sebenarnya, udah jeroannya udah baik semua gitu ya. Kalau seluruh lari dulu mungkin larinya 2 kilo udah ngos-ngosan, tapi sekarang disuruh lari 20 kilo udah kencang gitu ya. Gitu. Ada bisa maraton lah, tubuhnya udah sehat lah gitu ya. Performa bagus, semuanya jadi indah. Gitu ya. Kalau performa nggak bagus ini ya. Dan saya paling perhatian udah pasti sama karyawan lah gitu ya. Saya sangat pro dengan kesejahteraan gitu ya. Saya selalu sampaikan pada karyawan, kalau perusahaannya bagus, karyawannya pasti sejahtera. Teman-teman sejahtera, ayo kita kerja keras gitu ya. Saya pendekatan itu gitu ya. Pendekatan itu sehingga mereka punya ownership yang kuat terhadap perusahaan ini. Masalah-masalahnya apa? Saya tampil sendiri. Masalah waktu itu ada 2 besar, loss ratio, masalah hutang. Saya presentasi saya bikin sendiri materi presentasinya gitu. Saya sampaikan, ini dampaknya pengaruh terhadap kita sekarang, begitu. Sehingga teman-teman semua terbuka gitu ya. Dan mereka sadar bahwa ini perusahaan kita, ini yang harus kita perbaiki. Awareness-nya tadi itu. Sehingga mereka terpacu. Kita kan di perusahaan ini yang bekerja kan orang, ya kan. Makanya human capital kan. Orang itu kan kapital gitu ya. Bagaimana menggerakkan orang itu gitu ya. Nah intinya itu. Tapi kalau sudah
performance bagus, oke. Dulu awal-awal saya orangnya termasuk yang sangat disiplin gitu ya. Saya kalau orang telat masuk saya marah banget gitu. Ya, tapi dalam penyesuaian, apalagi setelah COVID ini kan orang kan gitu ya, WFH ternyata efektif, WFH gitu ya, malah kan orang jadi ini gitu ya. Jadi artinya yang paling penting adalah performance. Performance bagus, indah semua. Kita mau jalan-jalan kemana, ayo, gitu kan. Kita mau outing kemana, ayo, gitu loh kan. Mau bonus sekian, ayo, gaji kita naik, ayo. Tapi dari apa? Dari fulus. Berapa yang kita dapat, gitu ya. Nah, itu ya makanya dalam syariah itu ada namanya bagi hasil gitu ya. Bagi hasil itu bukan hanya untuk owner pemegang saham aja, tapi karyawan juga, karena bagian dari kapital, gitu. Ada tahun lalu itu ada beberapa gitu ya. Saya lihatnya company lah gitu ya. Company itu ada CEO terbaiknya, kemudian sebagai the best performance perusahaan asuransi 5 tahun berturut-turut itu juga gitu ya. Inovasi atas digitalisasi juga ada apresiasi itu setiap tahun hampir gitu ya, inovasi untuk karena kita fit aja tadi itu ternyata dilihat dan itu memudahkan orang. Memudahkan siapa saja gitu ya, baik itu peserta maupun provider itu rumah sakit klinik sebagainya gitu ya, kemudahan-kemudahan kita lakukan. Kemudian ada award-awardnya sebagai compliant gitu ya, risk management dan compliant. Saya nggak tahu apa-apanya, nanti bisa banyak lah award-awardnya gitu ya, bisa dilihat sendiri. Apa namanya, dan berbagai macam lah gitu ya, termasuk ada award dari call center gitu ya. Kita ada namanya Mandiri InHealth Call Center, itu baru gitu ya, di sekitar 2 tahun 3 tahun itu mendapat penghargaan 5 apresiasi, karena itu kan dari asosiasi call center seluruh Indonesia termasuk bank dalam semuanya gitu ya. Itu dalam 2 tahun sudah berhasil juga gitu ya. Jadi ada beberapa macam penghargaan lah gitu ya, yang kita dapatkan gitu ya. Dan perusahaan trusted company juga kan, dari apa namanya yang meng-assess kita gitu. Saya pinginnya Mandiri Health ini bukan 1 tahun 2 tahun. Kita harus mewariskan legacy yang terbaik lah gitu ya untuk penerusnya dia tersebutnya. Saya pingin nanti asuransi jiwa InHealth ini naik kelas lagi. Kalau sekarang dalam premi yang di bawah 5 triliun, nanti ada kelasnya lagi ya, menjadi 10 triliun. Naik kelas tapi untuk mencapai level size ya. Kemudian apa namanya, dari market share. Market share penting gitu ya. Karena kita merasa maju, ternyata orang lain lebih maju. Kita maju, kita bilang maju di 5 langkah udah maju, tapi orang lain majunya 7 langkah gitu ya. Jadi kita, kalau hitung-hitung, walaupun kita besar sekarang, lama-lama orang nyusul. Itu tetap harus kita pertahankan ya. Kalau semua asuransi ya, asuransi kesehatan itu adalah ada asuransi jiwa, izinnya ada asuransi umum juga. Kalau semuanya market share Mandiri Health itu 19%. Tapi kalau sesama asuransi jiwa aja, itu market share-nya 30% lebih. Gitu ya. Nah, kita pengen dalam 5 tahun ke depan market share itu naik 5% paling tidak gitu ya. Naik terus, karena apa? Karena ini amanah juga, selain dari tentunya dari manajemen, tapi dari pemegang saham juga. Mandiri itu semua anak perusahaannya adalah nomor 1 di kelasnya. InHealth nomor 1 di kelasnya sebagai asuransi jiwa kumpulan nomor 1. Mandiri Sekuritas nomor 1 di sekuritas. Mandiri Manajemen Investasi nomor 1 di manajemen. Asuransi BSI nomor 1 di syariahnya gitu ya. Semua Mandiri itu harus nomor 1, bilang gitu. Nah itu ya, selain dari itu juga, tapi sebagai pribadi tentunya gitu ya. Kita harus meninggalkan yang baik terus. Legacy yang kita tinggalkan akan lebih baik, termasuk market share ya.
termasuk tadi untuk naik kelasnya lebih tinggi lagi untuk eval.